Dia mencoba pulang melalui jalan kecil. Dia diawasi oleh dua pria jahat. Menyadari bahaya, dia segera mengubah rute. Namun tidak menyangka lawan begitu berani. Langsung mengambil tasnya dengan mobil. Xiao Ya hanya bisa melihat pelaku kabur dengan mata terbelalak. Adegan ini kebetulan dilihat oleh seorang anak laki-laki tidak jauh dari situ. Dia langsung mengenali Xiao Ya. Ternyata mereka bertemu beberapa hari yang lalu. Saat itu di toko serba ada tempat dia bekerja. Dituduh mencuri uang di kasir oleh Pak Ban. Dia mencoba membela diri tapi Pak Ban tetap tidak percaya. Bahkan ingin melakukan pemeriksaan badan paksa. Baru saat Pak Ban menerima telepon dari istrinya, dia tahu bahwa istrinya yang mengambil uang itu. Namun Pak Ban tahu bahwa dia salah paham terhadap anak laki-laki itu. Namun malah menyalahkan mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya. Xiao Ya di sampingnya tidak tahan melihatnya dan langsung membantunya. Dia terus berbicara. Apa? Kita semua mendengarnya. Itu adalah kali pertama anak laki-laki merasakan perhatian orang lain. Ketika dia mengenali Xiao Ya, dia segera mengejar tanpa ragu. Pada saat itu, dua preman sedang menggeledah tas. Mereka mengeluh tidak menemukan barang berharga sedikit pun. Mereka tidak menyadari bahwa mereka mencuri tas seorang siswa. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menerangi wajah mereka. Seorang anak laki-laki mengejar mereka dengan sepeda. Dengan tenang, dia mendekati kedua preman itu. Kembalikan. Jangan membuat situasi menjadi rumit. Namun preman-preman itu tidak mengerti situasi. Mereka langsung ingin bertarung dengannya. Akhirnya, mereka dipukul dua kali oleh anak laki-laki itu. Melihat situasi tidak menguntungkan, kedua preman itu langsung melarikan diri. Anak laki-laki itu kembali dengan membawa tas. Namun dia menemukan bahwa gadis itu sudah pergi. Pada saat itu, Xiao Ya sudah tiba di kantor polisi J untuk melaporkan kejadian. Ketika diberitahu bahwa perlu melibatkan orang tuanya, dia ragu sejenak. Namun dia bangkit dan meninggalkan kantor polisi. Anak laki-laki itu membawa tas kembali ke rumah. Dia mengetahui nama dan sekolah Xiao Ya melalui buku catatan. Keesokan malam, dia menunggu di depan pintu sekolah Xiao Ya. Rambut merah yang keren seketika menarik perhatian banyak gadis. Saat itu, dia juga melihat bayangan Xiao Ya. Dia segera pergi dan memberikan tas kepadanya. Tidak mau menerima. Xiao Ya juga mengenali anak laki-laki itu. Sangat terkejut bahwa dia membantu menemukan tasnya. Namun takdir keduanya tidak berhenti di situ. Hari itu, anak laki-laki baik hati mengantarkan seorang mabuk pulang. Namun dia dimuntahkan dan kotor. Ayah mabuk itu memintanya untuk mengganti pakaian sebelum pergi. Namun tak disangka, begitu keluar dari toilet, dia melihat Xiao Ya. Ternyata mabuk itu adalah ayah Xiao Ya. Xiao Ya agak terkejut melihatnya lagi. Namun keduanya tidak berbicara. Ketika dia keluar dari pintu rumah, Xiao Ya tak bisa berhenti menatapnya. Selama beberapa hari berikutnya, Xiao Ya menyadari bahwa anak laki-laki itu kadang-kadang muncul di rumahnya. Tidak hanya bersikap akrab dengan ayahnya, tetapi juga akan bermain catur dengan kakeknya. Namun setiap kali bertemu dengan anak laki-laki yang selalu terluka ini, keingintahuan Xiao Ya semakin bertambah. Dia dibesarkan dalam keluarga tunggal sejak kecil. Meskipun memiliki banyak ketidakpuasan terhadap ayahnya, namun Xiao Ya tidak pernah menunjukkan ketidakpuasan itu di depannya. Sebaliknya, setiap hari dia menyambutnya dengan senyuman. Sehingga ayahnya sama sekali tidak mengerti hati putrinya. Bahkan mengira bahwa dia sangat bijaksana dan tidak perlu khawatir. Tanpa disadari oleh ayahnya, Xiao Ya sudah sangat kecewa pada ayahnya. Saat dia masih di sekolah dasar, sekolah mengadakan kegiatan orang tua dan anak. Ayahnya jelas-jelas berjanji untuk pasti ikut. Namun dia baru datang setelah sekolah berakhir. Dia terus meminta maaf dan mengatakan bahwa dia lupa. Tanpa menyadari bahwa Xiao Ya menjadi bahan ejekan karena dia tidak datang. Dia diejek oleh semua teman sekelasnya. Bahkan menulis kata-kata pembohong di sepatunya. Namun Xiao Ya tidak menceritakan hal-hal tersebut pada ayahnya. Dia bahkan dengan bijaksana mengatakan bahwa tidak apa-apa. 10 tahun kemudian, ketika dia membutuhkan ayahnya pergi ke sekolah lagi. Namun dia sekali lagi tidak datang. Dan alasannya masih sama. Maaf, ayah sedikit terlambat, kan? Aku lupa. Sejak saat itu dia bertekad untuk menyimpan semua hal di dalam hatinya. Tidak akan lagi mengganggu siapapun. Ini juga alasan mengapa dia bahkan saat diserang, lebih memilih untuk tidak melaporkan dan tidak memberitahu ayahnya. Sampai hari ini, seorang anak laki-laki masuk ke dunianya, membantunya menemukan tas yang hilang. Saat dia menerima tas itu, hatinya yang tertutup sedikit terguncang. Dia mulai memperhatikan anak laki-laki itu diam-diam. Ketika ayahnya mengundangnya untuk makan malam di rumah. Dalam percakapan orang-orang, dia mengetahui situasi anak laki-laki itu. Ternyata anak laki-laki bekerja di agen detektif. Karena sifat pekerjaannya, bertengkar dan terluka sudah biasa baginya. Namun yang tidak diketahui Xiao Ya adalah, anak laki-laki memiliki ayah yang lebih buruk. Ibunya tidak tahan dengan kekerasan suaminya. Saat dia masih sekolah, dia meninggalkan rumah. Ayahnya sering memukulnya setelah mabuk. Keduanya menderita luka dari keluarga mereka masing-masing. Ketika Xiao Ya mengetahui pekerjaannya, dia ingin menyewanya untuk menemukan ibunya yang meninggalkannya sejak lahir. Anak laki-laki menolaknya karena dia masih di bawah umur. Namun hari itu, dia pulang dan melihat ayahnya mabuk. Namun tiba-tiba dia berubah pikiran. Dia menghubungi Xiao Ya secara sukarela. Xiao Ya bertanya mengapa dia berubah pikiran. Bukankah kamu tidak menerima tugas dari orang di bawah umur? Karena kamu masih anak-anak. Dengan bantuan anak laki-laki, Xiao Ya segera mengetahui keberadaan ibunya. Saat bertemu ibunya di bar, dia sepertinya tidak mengenali putrinya. Dia melayani Xiao Ya seperti tamu biasa.
Saat sedang berbincang-bincang, Xiao Ya bertanya padanya, apakah pernah merasa sedikit pun menyesal atas pilihan yang pernah diambil? Tidak. Aku hidup seperti ini sampai sekarang. Pada saat itu, dia melepaskan sedikit harapan terakhirnya pada ibunya. Saat dia keluar dari bar dengan tatapan kosong, menyadari bahwa anak laki-laki itu selalu menunggunya di luar. Dia selalu menahan emosinya di dalam hati. Namun tiba-tiba emosinya meledak. Di perjalanan pulang, keduanya tidak berbicara. Namun mulai dari saat itu, dua hati yang kesepian dan rapuh mulai saling mendekat. Anak laki-laki ini tiba-tiba memiliki ide. Saat melewati kantor polisi, dia melirik papan pengumuman di depan pintu. Tapi dengan tak terduga, dia melihat gambar ayahnya di daftar pencarian. Namun yang aneh adalah, tidak ada tanda kepanikan di wajah anak laki-laki itu. Seolah-olah kematian atau kehidupan orang itu tidak ada hubungannya dengannya. Padahal sebenarnya di dalam hatinya, sudah lama membenci ayah yang selalu mabuk dan sering memukulinya. Namun dia tidak pernah terbayangkan. Begitu dia pulang, dia melihat orang yang tidak ingin dia lihat. Silakan masak mie instan untukku. Cepatlah. Junhee tidak peduli mengapa dia yang dicari berani pulang. Dia dengan patuh pergi ke dapur untuk memasak mie untuknya. Saat itu, suara barang jatuh terus terdengar di ruangan. Dia tidak bisa lagi menerima perilaku ayahnya. Dia mengeluarkan ponsel dan menelepon polisi. Tak lama kemudian, JC datang dan membawanya pergi. Ketika Junhee kembali ke sekolah, dia menemukan bahwa semua teman sekelas mulai menjauhinya. Sekolah ini begitu menakutkan, siapa yang berani datang? Aku bahkan tidak berani datang. Oh tidak mungkin. Apakah benar begitu? Aku katakan padamu, seperti ayah seperti anak. Emosinya yang tertahan begitu lama meledak dalam sekejap. Pukulan ini, dia menghancurkan karir belajarnya sendiri. Waktu berlalu begitu cepat. Sekarang Junhee adalah anggota perusahaan dengan kemampuan bisnis yang luar biasa. Dengan keberanian itu, dia mendapat cinta dari Tuan Ban. Namun ketika malam tiba, dia akan tenggelam dalam kesepian yang mendalam. Hingga suatu hari, seorang gadis tiba-tiba muncul. Oleskan sedikit krim di wajahmu. Kata-kata perhatian sederhana dari Xiao Ya. Namun, itu sangat menggugah hati Junhee. Dan dia juga merasakan kehangatan keluarga Xiao Ya. Merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama tidak dirasakan. Dia mulai membenci kehidupannya yang dulu. Oleh karena itu, dia mencari Tuan Ban. Ingin mengundurkan diri dari pekerjaan ini. Namun Tuan Ban tidak ingin melepaskannya. Maka dalam satu aksi penagihan hutang, dia menghentikan rekan kerja yang ingin bertindak kasar. Jangan pukul anak kecil. Bagaimana berani tidak berbicara sopan kepada saya? Nakal, apakah kamu gila? Aku bilang jangan pukul anak kecil. Sebagai gantinya, dia mendapat pukulan dari pria itu. Namun, tidak peduli seberapa keras dia dipukul. Dia tetap tidak mau melepaskan. Karena hanya dengan begitu, dia bisa menemukan alasan untuk melarikan diri. Terima kasih, bocah nakal. Setelah berhenti dari pekerjaannya, dia segera menemui Xiao Ya. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Saya telah mengundurkan diri dari pekerjaan di agen detektif. Xiao Ya membeli krim obat di apotek. Melihat ekspresi wajahnya yang lucu, saya tidak bisa menahan tawa. Dia mengambil krim obat itu. Dengan hati-hati, dia membantu Junhee mengoleskan obat. Mengapa kamu berhenti? Karena tidak menarik. Jadi, tentang kamu berhenti dari pekerjaan. Mengapa kamu harus memberitahuku? Hanya saja, aku ingin memberitahumu. Mereka duduk diam-diam begitu lama. Xiao Ya sesekali menatap mata satu sama lain. Dengan diam-diam, mereka mendekatkan jarak di antara mereka. Dengan cepat, Junhee membuka toko roti bersama berkat keterampilan yang dia pelajari di sekolah. Dia mencari orang untuk membuka toko roti bersama. Dia membawa roti yang dia buat sendiri ke rumah Xiao Ya. Awalnya dia ingin meninggalkannya di luar pintu dan pergi. Namun, dia kebetulan bertemu dengan Xiao Ya yang pulang. Dia tiba-tiba merasa sedikit canggung. Mereka berdua turun ke lantai bawah. Dia memberikan roti kepada Xiao Ya. Xiao Ya mencicipi sedikit. Tiba-tiba tersenyum tanpa sadar setelah terpikir sesuatu. Sangat tidak cocok. Wajahmu dan tangan itu bisa membuat roti. Apakah menurutmu kamu cocok? Saat itu, paman keamanan kompleks lewat. Melihat dua orang sedang bercakap-cakap dan tertawa. Apakah dia pacarmu? Bukan. Melihatmu menyangkal seperti itu, memang begitu. Percakapan ini membuat keduanya merasa sedikit canggung. Saat hari Natal tiba, ibunya Xiao Ya menemukannya. Mereka berdua berbicara lama. Sebelum pergi, dia memberitahu Xiao Ya. Apakah kamu menyukai seseorang? Hah? Jika ada yang kamu sukai, jangan ragu. Di perjalanan pulang malam itu, dia tak bisa menahan diri untuk mengingat setiap momen bersama Junhee. Pada saat ini, akhirnya dia yakin dengan perasaannya sendiri. Keinginannya untuk bertemu dengan Junhee semakin kuat. Maka dia berlari sepanjang jalan. Tiba di toko roti Junhee. Kenapa kamu terengah-engah seperti ini? Aku berlari ke sini. Mengapa? Karena aku ingin segera datang. Di bawah saksi salju pertama ini, mereka menjadi cahaya yang menerangi dunia batin masing-masing.